Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Korban Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Celeng Oleh. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Korban pesugihan. Kata tetanggaku yang tinggal di Jakarta, kalau pasar di kampungku itu kebanyakan pedagangnya itu bukan manusia. Apa maksudnya? Mbah Sucipto ini pernah berkunjung ke wilayah Kampung Jati, tempat di mana aku dibesarkan. Bahkan dia bilang penduduk kampungnya juga sombong-sombong. Ya masa aku bilang punten, permisi, dia gak jawab apa-apa. Terus kenapa dia bilang kalau pedagangnya bukan manusia? Kalau percaya syukur, gak percaya ya ora popo. Kebanyakan yang dagang itu binatang. Ada ular, babi, monyet, dan juga sejenis itu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka kebanyakan ngipri, nyupang atau nyegi. Ya, jalan pintas ingin cepat kaya raya gitulah. Dan pada tahun berikutnya, ketika aku kembali menetap di kampung, baru aku mengerti tentang arti ucapan Mbah Sucipto waktu itu. Jadi seperti inilah cerita lengkapnya. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, aku dan Yuli sangat sudah akrab. Selain dia tetangga dekat, dia juga teman cewek satu-satunya yang sering memperhatikan aku. Yuli termasuk cewek yang tajir. Dia suka mentraktir teman-teman dekatnya, walaupun hanya sebuah kembang gula. Tak jarang juga dia berbagi es krim meskipun cuma gantian menjilat. Selain tajir, dia juga terbilang murid yang pandai dan selalu dapat ranking 1 atau 2. Dan Yuli juga tak segan-segan berbagi ilmu mengajari teman yang agak kurang pintar. Padahal kalau dilihat dari sisi kehidupan keluarganya yang biasa-biasa saja, ayahnya hanya seorang penjual es keliling dan ibunya hanyalah pedagang kecil di rumahnya. Setiap pulang sekolah, Yuli membantu ibunya. Dari mulai beres-beres rumah hingga mencuci pakaian, semua ia lakukan tanpa mengeluh. Pertemanan aku dan Yuli berlanjut hingga kami sama-sama duduk di bangku SMP. Semua berjalan seperti biasa dan juga apa adanya. Yuli mulai tumbuh, berkembang menjadi gadis yang baru gede. Dan gadis seusia dia sudah mulai berangan-angan. Postur tubuhnya yang semula kurus seperti kurang gizi, kini tumbuh menjadi bentuk gadis yang sangat mempesona. Tubuh kurusnya kini telah berubah bentuk menjadi tinggi semampai. Kulitnya pun kini semakin putih mulus bak salju di pegunungan Himalaya. Yuli bukan lagi Yuli yang dulu yang pernah aku kenal. Yuli dan aku pun semakin ada gap yang memisahkan. Perasaan lain itu muncul begitu saja saat kami menyaksikan pemutaran film gratis di lapangan terbuka, atau yang biasa dikenal dengan layar tancap. Kebetulan saat itu adalah film bergenre romantis, yang tentu saja ada adegan unsur dewasanya. Yang namanya film percintaan, pasti ada adegan pegangan tangan, saling sentuh dan juga ciuman bibir. Nah, pada adegan itulah tiba-tiba tanganku yang mendekap tubuh Yuli mulai merasa ada yang lain, perasaan yang belum pernah aku rasakan. Pegangan tanganku pada pinggulnya perlahan mulai bergerak, mengelus lembut dengan penuh khayal seperti adegan film. Dan anehnya, tangan Yuli mencengkram tanganku. Dia pun mulai membimbing tanganku untuk menyentuh bagian tubuhnya yang lain. Tanpa ada rasa malu atau memang ada dorongan hasrat lain, aku pun mulai mendekatkan wajahku menciumi lehernya yang tertutup rambut panjangnya. Keharuman rambutnya membangkitkan hasrat yang lebih jauh lagi. Aku pun mulai menyibak rambutnya dan mulai menjilati kulit lehernya yang putih mulus. Perasaan itu lahir begitu saja bila kamu bertemu di jalan atau di tempat umum. Kami seolah tak pernah saling kenal. Kami sama-sama tertunduk, sama-sama merasakan deburan dalam dada yang semakin keras menghantam jiwa ini. Dan kini kami sudah sama-sama dewasa. Sama-sama sudah mengerti perasaan masing-masing.
Namun untuk menyatakan itu perlu waktu yang entah sampai kapan. Aku pun merasa kalau aku bukan apa-apa dan juga bukan siapa-siapa. Selepas sekolah aku pun mulai mencari loker. Dan di antara sekian banyak lamaran yang aku kirimkan hanya satu yang meloloskan aku. Aku mulai bekerja di pabrik sepatu di daerah Tangerang. Dan aku baru merasa mempunyai dunia baru. Menjadi seorang laki-laki yang belajar hidup mandiri. Dan juga menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tuaku. Sebagian penghasilan aku berikan pada ibu, sebagian lagi aku tabung. Usiaku sudah menginjak usia dewasa, di mana dalam seusia aku sudah timbul suatu pencarian tentang jati diriku yang akan membentuk satu pribadi menarik yang dapat melebur dalam sosialita kehidupan sehari-hari. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan yang terbilang sempit dengan fasilitas seadanya. Tempat tidurku pun hanya beralaskan kasur tipis yang hanya digelar begitu saja tanpa memakai dipan. Untuk hiburan aku pun membeli TV second murahan. Untung juga aku punya banyak tetangga yang sama-sama mengontrak. Jadi aku bisa mengisi waktu luangku untuk sekitar ngobrol ngalor ngidul dengan mereka. Lumayan buat tambah wawasan agar aku tahu dan memahami sifat dan sikap setiap orang yang kebetulan dari berbagai daerah yang tentu saja mempunyai adat yang berbeda. Tanpa terasa kini usiaku sudah menginjak angka 20 tahun. Itu berarti sudah melewati masa pubertas. Dengan bertambahnya usia bertambah pula keinginan yang lain. Aku membutuhkan kehadiran seorang wanita untuk mengisi kekosongan hari-hariku. Terkadang ingatanku kembali pada masa lalu, masa-masa kecil saat-saat bersama dengan Yuli. Tapi itu semua sudah berlalu dan tak mungkin dapat kuulangi kembali. Entah secara kebetulan atau apa, aku bertemu dengan Linda yang teman satu pekerjaan. Padahal aku sering melihat dia di pabrik, tapi semua biasa-biasa saja. Baru pada malam minggu kemarin aku bertemu di sebuah bazar. Linda mengajak seorang anak perempuan kecil yang aku kira itu adalah keponakannya. Seperti biasanya, kalau seorang anak kecil paling menyukai naik kemedi yang dilengkapi dengan aneka bentuk binatang, seperti angsa, ikan, dan juga yang lainnya. Untung-untungan saja aku membeli 2 koin bukan untuk aku, tapi aku menunggu tepat dugaanku. Linda bersama keponakannya menuju loket untuk menukar koin, tapi aku pun segera menghadangnya. "Hai," sapaku kepadanya. Linda pun menoleh, dia urung maju ke loket. "Mau nukar koin?" tanyaku dan ia pun mengangguk. "Nih, aku punya 2. Tadinya buat anak temanku, tapi sepertinya dia gak jadi kesini. Kamu pakai aja ya. Sayang kan kalau gak kepake." Linda memandangku sejenak seperti ragu. "Ambillah," ucapku lagi kepadanya. Linda pun tersenyum dan menerima koin pemberianku. Itulah awal perkenalanku dengan Linda, yang berlanjut menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Hari-hariku kini tak lagi sepi dengan kehadiran sosok Linda. Apalagi kebetulan juga rumahnya tidak jauh dari kontrakan aku. Dan hampir setiap ada kesempatan, kami pun selalu isi dengan kebersamaan. Ini adalah kepulanganku yang pertama ke kampung halamanku. Setelah 3 bulan aku bekerja, aku pun kangen pada ibu, pada ayah, juga Indri adikku. Tapi ada kangen yang lainnya, kangen untuk melihat gadis yang selama ini pernah ada di dalam kehidupanku. Hari sudah sore saat aku tiba di rumah. Ibu menyambutku dengan pelukan yang hangat. Kemudian aku pun mencium tangan ayah dan adikku juga mencium tanganku. Kebahagiaanku berkumpul di tengah keluarga harus kutunda, sebab ada kabar yang sangat mengejutkan. Yuli Rahmawati, gadis yang selama ini aku impikan, kini tengah terbaring lemah. Menurut kabar dia telah kerasukan makhluk halus. Maka aku yang sejak kemarin-kemarin ingin melihat keadaan gadis itu segera menuju ke rumahnya. Dan benar saja, aku melihat Yuli tengah terbaring di atas tempat tidurnya dikelilingi keluarga dan juga tetangga dekat. Matanya terbeliak lebar dan mulutnya juga menganga. Aku termangu melihat kondisi Yuli yang saat itu sudah terbaring lemah. Ingin rasanya aku memeluk orang yang selama ini aku impikan. "Putra, kapan kamu pulang?" tanya Bapak Rasmita, yaitu ayahnya Yuli. "Baru saja, Pak. Saya langsung ke sini ingin lihat kondisi Yuli," jawabku. Aku pun melihat kecemasan yang teramat dalam di wajah orang tua itu. "Bapak tidak tahu harus bagaimana. Sudah minta tolong Pak Ustadz, tapi keadaan Yuli belum sadar juga."
Sebenarnya aku ingin mengatakan sesuatu pada ayahnya Yuli, namun saat itu situasinya sangat kurang tepat. Maka aku pun hanya bertanya mengenai apa penyebab sehingga gadis itu mengalami hal aneh. Akhirnya ada selintingan kabar kalau Yuli terkena guna-guna atau santet dan juga sebagainya. Mungkin dia menolak lelaki yang suka padanya dengan cara kasar, sehingga lelaki itu merasa terhina dan sakit hati, kata salah seorang bapak yang juga masih kerabat Yuli. Mungkin juga sih, masuk akal kalau Yuli kena guna-guna. Tapi aku rasa, bukan itu. Yuli kan gadis yang baik. Dia lugu dan ramah pada siapapun. Mendengar kata-kata hal gaib, aku pun langsung teringat akan seorang temanku yang tinggal di daerah perbukitan sana. Sedikit banyak dia tahu dan mengerti akan hal yang menyangkut dunia astral. Namanya Roni. Iya, dia adalah Roni. Bukankah dia punya saudara di kampung ini? Maka segera aku pun mencari menemui keluarga Roni. Kebetulan Roni memang sedang ada di sana. Ya sudah, yuk kita lihat ke rumah Yuli. Ternyata respon Roni cukup membuat aku senang. Setidaknya aku bisa tahu apa penyakit yang tengah diderita oleh Yuli. Sampai di rumah Yuli, aku pun menjelaskan pada semua yang ada di situ kalau temanku ini bisa melihat penyakit yang ada pada Yuli. Kemudian Roni menyentuh kening dan membuka pupil mata Yuli. Roni pun menggeleng-gelengkan kepala. Sebaiknya kita cepat ke sana sebelum terlambat, kata Roni setelah mendeteksi penyakit Yuli. Apa maksudmu? Tanyaku tak mengerti. Yuli terkena jebakan atau umpan pesugihan? Hampir semua orang merasa tegang ketika mendengar kata-kata dari Roni. Bagaimana kamu tahu, Ron? Sudahlah. Sebelum terlambat, sekarang kita ke sana. Mungkin Yuli masih dapat kita tolong. Singkat cerita, sore itu juga aku dan Roni berangkat menuju ke Bukit Hitam. Jalan menuju bukit itu tidak terlalu buruk. Sepeda motor kami masih dapat melaju hingga ke tepi hutan. Sampai di situ, motor kami pun sembunyikan. Kemudian kami berjalan kaki menuju puncak Bukit Hitam yang banyak terdapat binatang-binatang buas. Pohon-pohon besar yang banyak tumbuh membuat suasana hutan semakin gelap. Kami menggunakan senter dari ponsel secara bergantian. Suara binatang malam mulai terdengar menggigitkan bulu roma. Kami pun terus melangkah menelusuri jalan setapak yang hampir dipenuhi tumbuhan semak belukar. Suara azan maghrib terdengar sayup di kejauhan. Beruntung ada mata air, sehingga dapat kami gunakan untuk berwudu, lalu sholat dengan lapik dedaunan. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, kami pun sampai di depan sebuah gua. Jangan melihat ke atas, bisik Roni dengan pelan. Aku pun hanya menurut walau aku tak tahu apa maksudnya. Itu gubuk tempat Mbak Sarja. Dia kuncen gua ini. Roni memberi isyarat dengan gerakan mata tanpa menunjuk. Seorang pria tua memakai belangkon keluar dari dalam gubuk. Sepertinya orang ini punya ilmu yang lumayan. Dia mampu merasa tanpa harus melihat terlebih dahulu. Punten Mbah. Roni mengucap salam dengan bahasa Sunda. Mangga. Kamu Roni? Dari mana kamu malam-malam begini? Sambut Mbah yang sudah kenal dengan Roni. Kemudian Roni pun menceritakan tentang keadaan Yuli yang menurutnya terkena jebakan gaib. Mungkin Abbas yang tadi kedatangan tamu barangkali. Lanjut Roni memberikan gambaran ciri-ciri Yuli. Sebentar, Abah mau lihat dulu di buku hitam. Selesai berkata, Mbak Sarja pun masuk ke dalam gubuknya. Apa itu buku hitam? Tanyaku kepada Roni. Semacam buku tamu untuk yang berkunjung kemari. Tak lama kemudian Mbah pun kembali keluar membawa baskom yang telah diisi air kembang warna-warni. Nah, sekarang duduklah dan perhatikan wajah yang akan muncul di dalam air ini. Kami pun duduk bersila di depan Mbah yang bibirnya mulai berkomat kamit membaca mantra. Aneh bin ajaib, sungguh luar biasa. Ternyata baskom itu bisa berfungsi sebagai rekaman CCTV sang Mbah ini. Aku melihat sosok Yuli tengah mondar-mandir tak tentu arah. Dia berjalan ke sana kemari tanpa berhenti barang sejenak pun. Memang aneh dan tak bisa diterima secara akal.
Di dalam baskom yang berisi air itu nampak begitu jelas seakan video yang bergerak, memperlihatkan sosok Yuli. Sepertinya dia belum diterima dan dia sudah berada di depan pintu. Mbah Kuncen itu menjelaskan. Tolonglah Mbah, selamatkan dia, pinta Roni dengan memohon. Mbah pun manggut-manggut, kemudian dia mengajak kami menuju pintu gua. Sesampai di depan pintu, Mbah pun lalu menyuruh kami untuk memejamkan mata. Sekarang buka mata kalian. Jangan takut bila melihat apapun di sini, ucap Mbah memperingatkan. Dan saat kami membuka mata, aku benar-benar sangat terkejut. Sungguh pemandangan yang luar biasa mengerikan. Suasana yang semula terang kini telah berubah. Tak ada lagi suara burung atau serangga, dan tak ada lagi daun-daun yang memenuhi ranting pohon. Yang terdengar kini hanya jeritan dan lolongan suara dari neraka. Suara setan dan dedemit marakayangan saling bersahutan. Jeritan dan tangis bayi yang memilukan. Aku benar-benar berada di alam kematian. Sejauh mataku memandang, yang terlihat hanyalah mayat-mayat hidup yang tengah menerima siksa dan azab dari para siluman. Di atas pohon-pohon, puluhan bayi-bayi mungil tergantung dengan posisi terbalik sebagai ganti dedaunan, sedangkan ratusan kepala tanpa badan dengan mata terbelalak dan mulut menganga menahan sakit menopang pohon-pohon besar. Mereka dijadikan ganjal pohon sebagai balasan dari perbuatan mereka. Di depan sana, tepat di samping gua, kami melihat Yuli yang tengah berjalan mondar-mandir terus-menerus tanpa henti. Aku berniat mendekati gadis itu, namun Roni mencegahku. Mbah pun kembali mengambil posisi duduk bersila, kemudian dia mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Wahai eyang yang dipertuan, aku datang menghadapmu." Begitu ucap mbahnya. Seketika itu juga dari dalam gua terdengar suara bergemuruh. Seolah gua itu tengah dilanda gempa, angin pun berkesiut kencang menggoyangkan pepohonan besar yang penuh penggalan kepala. Tiba-tiba terdengar suara yang amat menggigitkan. Dari dalam gua muncul satu makhluk tinggi besar yang sangat menyeramkan. Wujud makhluk itu menyerupai seekor monyet besar berbulu hitam lebat, memiliki sepasang telinga yang panjang. Dari sudut bibirnya yang tebal, terus-menerus menetes air liur yang hitam. Tangannya hampir menyentuh tanah dengan cakar-cakar yang tajam. Diakah penguasa bukit hitam ini? Mata makhluk itu mengawasi kami dengan cahaya merahnya, seperti sedang marah. Wadah apa saja? Apa kau membawa manusia yang putus asa, yang ingin cepat kaya? Atau kau membawa tumbal untukku? Makhluk tinggi besar yang seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu hitam lebat. Makhluk itu memiliki mata besar berwarna merah dan di mulutnya terdapat taring. Lengan makhluk itu pun terlihat panjang menyentuh tanah. Bukan eyang, aku menghadap eyang untuk minta izin membawa pulang gadis itu, kata Mbah menunjuk ke arah Yuli yang masih mondar-mandir di tempat. Mata makhluk itu seperti membara melihat Yuli, seperti dia sedang melihat mangsa. Kenapa kau harus bawa pulang? Bukankah dia tumbal untukku? Seringkali makhluk itu menggeram. Bukan eyang, gadis itu cuma menjadi salah korban tumbal. Dia tidak memakan atau menikmati pemberian dari abdi eyang. Aku mohon eyang melepaskan dia, ucap Mbah menjelaskan. Aku pun tak akan memakan gadis itu, karena aku juga tidak suka memakan yang bukan hakku. Bawa kembali gadis itu. Sehabis berkata, makhluk itu pun kembali menghilang ke dalam goa. Tak berapa lama makhluk itu kembali menemui kami dengan membawa sepotong kayu dari batang pohon senggana. Lalu makhluk tinggi besar itu menempelkan potongan kayu itu ke tubuh Yuli. Seketika tubuh Yuli pun melorot ambruk ke tanah, berubah menjadi asap putih yang tipis. Asap itu pun kemudian terserap masuk menyatu ke dalam barang pohon itu. Cepat kau bawa pulang dia. Tapi kalian harus ingat, kalian jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Setelah berkata itu, makhluk itu pun memberikan potongan kayu kepada Mbah Sarja dan kembali masuk ke dalam gua. Ingat apa yang dikatakan eyang itu.
Kalian ketika membawa kayu tidak boleh menoleh ke belakang. Mbah Sarja pun mengulang peringatan itu. Kenapa harus begitu, Mbah? Tanyaku ingin tahu. Kalian tak akan bisa kembali lagi ke alam manusia. Kalian tahu, sekarang kita ini tengah berada di dalam arwah alam para demit dan para siluman penagih janji. Kalian ingat, jangan pernah menengok ke belakang. Iya, Mbah. Atas kesepakatan Roni, aku yang harus membawa potongan kayu itu. Aku pun merentangkan kedua tanganku ke depan, kemudian Mbah Sarja meletakkan potongan kayu di atas lenganku dengan hati-hati. Betapa terkejutnya aku saat kayu itu diletakkan di kedua tanganku. Aku merasa begitu berat, padahal kayu itu hanya memiliki panjang sekitar 40 cm. Setelah sampai kembali di gubuk, Mbah Sarja pun menyuruhku meletakkan potongan kayu yang kemudian ia bungkus. Lalu Mbah pun membungkusnya dengan kain putih seperti bungkusan mayit. Setelah selesai, Mbah pun kembali menyuruh kami memejamkan mata. Beberapa saat setelah itu aku mendengar kembali suara-suara binatang malam. Benar saja ketika kami membuka mata, ternyata kami kembali melihat gubuk ini berada di sebuah hutan yang dipenuhi oleh pohon-pohon raksasa. Aku pun melangkah di depan dengan memondong potongan kayu yang semakin lama semakin berat. Roni pun siaga di belakangku andai terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Kami manut dan menuruti kata Simbah yang berjalan lurus ke depan tanpa menengok ke belakang. Walau kami sudah berada di alam nyata, kami tetap waspada sebab masih banyak terdapat binatang buas. Sekali aku melihat bahkan diadang kera-kera besar. Tapi dengan sabar Roni pun menghalau binatang primata itu. Setelah sampai di tepi hutan, Roni pun segera mengeluarkan sepeda motor yang tadi sore kami sembunyikan. Setelah itu dengan mengucap bismillah, motor pun melaju perlahan meninggalkan Bukit Hitam. Entah mengapa perjalanan pulang terasa lebih lama dibandingkan saat berangkat. Apa karena sekarang kami bonceng bertiga, mengingat kalau potongan kayu ini adalah arwah Yuli. Sepanjang perjalanan pikiranku teringat pada gadis itu. Kenapa dia sampai bisa mengalami hal gaib seperti ini? Hal gaib memang sulit untuk dicerna secara akal sehat. Ketika aku melihat Yuli terbaring, saat itu dia memakai rok panjang berwarna biru muda dengan atasan baju lengan pendek dengan warna senada. Dan di sana di alam kematian atau alam arwah bagi sang pemuja iblis, aku juga melihat Yuli dengan pakaian yang sama. Singkat cerita, begitu kami sampai di rumah Yuli, semua orang pun menyambut kami. Beberapa orang yang tengah membaca surat Yasin pun berhenti seketika. Mereka pun hampir serempak bertanya, "Bagaimana dengan nasib Yuli anakku?" Ucap Ibu Wakiah bertanya. Dia adalah ibunya dari Yuli. "Mohon maaf sebelumnya, saya dan Putra belum bisa menjawabnya. Sekarang saya minta, sebelum kayu ini diletakkan di atas tubuh Yuli, mari bersama-sama kita berdoa agar semua prosesi penyatuan ini berjalan dengan lancar." Roni pun kemudian meminta ayah Yuli untuk memimpin doa. Jujur saja aku merasa tanganku kebas. Coba bayangkan dari Bukit Hitam hingga tepi hutan berjalan kaki dengan memondong potongan kayu yang berisi arwah Yuli. Belum lagi memangkunya ketika aku memegang motor. Maka setelah pembacaan doa selesai, aku pun dengan perlahan menaruh kayu itu di atas tubuh Yuli. Keanehan pun terjadi. Semua orang ternganga melihat apa yang sudah terjadi. Seketika itu juga ada uap yang terasa hangat mengalir bersama asap tipis yang keluar dari potongan kayu. Perlahan-lahan asap itu masuk melalui hidung Yuli. Dan asap tipis itu pun sudah terserap semua bersama tarikan nafasnya yang kini mulai teratur. Aku pun mengambil potongan kayu di atas tubuh Yuli yang kemudian aku serahkan pada ayahnya untuk dikuburkan. Semua merasa takjub dan hampir tak percaya melihat kejadian itu. Namun mereka tetap percaya kalau dunia atau alam gaib itu ada. Apa yang menurut logika kita tidak mungkin tetapi menjadi mungkin. 2 hari kemudian Yuli pun menemuiku. Saat itu aku tengah merapikan pakaianku yang akan kumasukkan ke dalam tas. "Kamu lagi ngapain, Put?" tanya Yuli sambil duduk di sebelahku. Aku pun cuma tersenyum sambil menjawab. "Kamu mau berangkat lagi?" tanyanya lagi kepada aku. "Iya, aku cuma libur 3 hari. Besok harus kerja lagi." Kali ini aku pun menjawab. "Cepat itu, Putra.
Aku belum sempat bilang terima kasih sama kamu. Kenapa kamu harus pergi secepat ini? Yuli pun memandangku seakan ingin melihat reaksiku. Melihat kamu sudah sehat kembali, aku juga sudah sangat bahagia, Yuli. Sebenarnya aku ingin mengatakan yang lain, tapi beri aku kesempatan. Yuli juga tak meneruskan kata-katanya. Seketika kebisuan pun melanda kami. Tak ada kata yang terucap di antara kami, hanya mata dan hati kami yang mewakili perasaan kami. Ternyata aku salah menilaimu, Put. Katanya membuyarkan lamunanku, kemudian dia melangkah keluar. Yuli, tunggu. Aku pun menahan langkahnya. Kalau bicara perasaan, mungkin perasaanku lebih jauh, lebih dalam, dan juga terlalu lama aku pendam. Aku pun mengambil lengan Yuli, lalu aku membawa menyentuh dadaku yang sejak tadi bergemuruh. Kamu bisa rasakan detak jantungku, Yul. Jantungku tengah bernyanyi dengan letupan emosi hebat. Jantungku mengatakan akan selalu berdetak, menghitung waktu sampai kamu ada di sisiku. Aku masih tetap seperti dulu, masih berharap kembali ke masa anak-anak, di mana kita akan berperan sebagai suami istri, kataku sambil terus menggenggam tangannya. Yuli pun membalas genggamanku. Kemudian dia meraih wajahku dengan kaki berjinjit. Didekatkannya bibirnya ke telingaku. Buktikan keinginanmu, Put. Walau kita bukan anak-anak lagi. Wajah Yuli pun semakin dekat dengan wajahku. Kamu mau, Yul? Tanyaku kepadanya. Yuli pun tak menjawab, matanya terpejam dengan bibir terbuka. Perlahan pun aku bisikan kepadanya, aku sayang kamu. Dan bibirku mendarat di bibirnya. Dan sejak itu, mereka pun akhirnya bersama-sama menjalin hidup yang bahagia. Cerita pun tamat. Dan bagi kalian semua, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.